Guys, welcome back to my channel Jackson Days guys. Nah ini malam gua mau cerita tentang kemarin gua positif COVID guys. Jadi sebelum gua bahas tentang kok bisa gua positif ya, jadi intinya guys, COVID itu nyata guys. COVID itu nyata dan benar-benar ada guys. Karena awalnya gue juga nggak percaya ya, kok bisa COVID merajalela tapi orang-orang keluar pada santai-santai aja, terus tidak pakai masker kebanyakan gitu. Padahal udah banyak anjuran pemerintah, diberitahu pakai masker dan jangan berkerumunan, tetap aja banyak gitu yang membuat acara ini itu gitu. Ini makanya gua dulu sempat tidak percaya itu guys, tapi begitu gua positif baru gua percaya COVID itu ada gitu guys. Jadi sebelum gua positif guys, jadi 4 hari sebelum gua positif itu gua divaksin guys. Nah tapi perlu gue beritahu ya, gue divaksin juga terus positif, gue tidak nyalain pemerintah guys, karena gue tahu kalau divaksin itu belum tentu juga kita bakal tidak bisa positif, pasti bisa positif. Itu semua tergantung imun tubuh kita guys. Cuman kalau kita habis divaksin kita positif, daya tahan tubuh kita itu lebih kuat gitu untuk melawan virus gitu, virus yang masuk ke tubuh kita. Jadi ini bukti kemarin gua divaksin guys. Gua divaksin tanggal 14 bulan 6 gua divaksin. Nah jadi intinya jangan kita dikit-dikit menyalahin pemerintah, wah gua divaksin tapi positif. Nah itu malah membuat seperti cerita lucu itu guys. Kita seakan-akan orang divaksin itu tidak bisa positif COVID. Bisa ya, tergantung imun tubuh kita. Jadi vaksin itu masuk ke tubuh kita untuk membantu menambah kuat imun tubuh kita guys. Di saat kita diserang virus, nah vaksin yang dimasuk ke tubuh kita itu bisa mengurangi atau melawan virus itu guys. Jadi habis gua divaksin tadi, terus 4 hari berikutnya gua sama istri sama adik gua swab guys, karena gua merasa badan gua agak-agak lain gitu ya. Terus gua swab, nah hasilnya ini gua positif guys, dua garis. Nah gua positif. Nah itu tandanya guys. Jadi jangan kita terlalu sepele dengan wabah ini atau pandemik ini guys. Nah dan terus jangan kita menyalah-nyalahin pemerintah, mengkambing hitamkan pemerintah guys. Seperti ada di suatu daerah itu ibu-ibu, nah dia seperti memanasi situasi gitu menurut gua ya. Nah cara dia berbicara yang spot viral, nah jangan takut kami di sini gini. Nah itu tidak boleh. Jadi seharusnya kita orang Indonesia ini guys, dunia itu makin berkembang, zaman makin berkembang. Nah kita seharusnya lebih bijak gitu menggunakan teknologi, menggunakan atau memakai atau menikmati sosial media yang ada gitu. Jangan cara kita itu malah menjerat diri kita gitu, atau seperti membuat hal yang tidak baik untuk orang lain gitu guys. Nah seperti itu kan jadi hal yang viral gitu, yang tidak baik gitu.
orang semua sekarang seperti di Jakarta ini orang lagi berjuang gitu melawan COVID-19. Nah apalagi ini varian baru, gampang penyebarannya. Nah kalau mungkin di daerah ibu itu belum banyak yang terdampak atau yang terkena, ya seharusnya dia bersyukur gitu, dan dia memotivasi daerah-daerah yang sekarang lagi melawan penyebaran virus itu gitu. Nah seharusnya kita ini rakyat Indonesia, satu bangsa, satu tanah air, satu negara, bahu membahu, saling membantu gitu guys. Dan yang perlu kita salahin itu orang-orang yang kemarin juga lagi bermasalah. Nah seperti memanfaatkan situasi gitu, obat yang dicari-cari, nah dia menjual obatnya itu di luar dari harga sewajarnya. Nah itu yang harus dilawan, bukan malahan kita nyalahin pemerintah. Emang pemerintah berbuat apa gitu? Pemerintah juga cuman memberi saran, anjuran gitu. Nah kalau dibilang lakukan 3M, 5M ya kita, dan jangan berkerumunan ya, kita seharusnya lakukan itu agar tidak banyak yang positif terdampak gitu. Nah itu kan hal yang positif, bukan hal yang tidak baik. Jadi guys, kemarin gua waktu lanjut lagi ya positif, gua diberi obat dari tim gugus karena gua langsung ngubungin tim gugusnya. Terus gua hubungin, gua kasih tahu kalau gua positif sama RT. Nah tim gugusnya bilang, kira-kira bapak mau dirujuk atau gimana ya? Terus saya bilang gini guys, gue bilang gini, saya tidak mau dirujuk, saya tidak mau dibawa, saya maunya isolasi mandiri di rumah doang gitu, di rumah saya. Nah karena gue sadar juga kondisi gue tidak terlalu parah gitu guys. Dan saat itu gue cuman bilang indera penciuman hilang, istri gue juga gitu, adik gue juga gitu. Nah jadi tidak terlalu parah, jadi gue cuman diberikan obat gitu guys. Obat ini gue diberikan obat Sipincing gitu. Nah ini obat dari Puskesmas, baru ada vitamin D3, ini multivitamin guys, baru ada beberapa kapsul vitamin obat batuk. Karena yang gue rasain ya, begitu gue kena, gue batuk terus persendirian gue sakit semua guys, sakit, badan agak panas. Nah terus 2 hari atau 3 hari gue positif, gue sesak guys, jadi sesak. Tapi puji Tuhan gue bisa melewati semuanya guys. Yang penting untuk melawan COVID itu, menurut gue ya, nggak tahu ya cara-cara orang lain, teman-teman lain yang dulunya sempat positif. Yang penting pikiran kita pertama itu harus melawan pikiran kita guys. Kita lawan pikiran kita, jangan berpikir yang aneh-aneh. Nah jangan langsung berpikir jauh-jauh mati ini jangan. Yang penting kita lawan pikiran kita dulu guys. Terus ya kita makan walaupun tidak selera, yang penting makan tepat waktu guys. Mau itu banyak mau sedikit, yang penting makannya tetap tepat pada waktunya. Baru minum obat, istirahat. Karena kebanyakan yang menurut gue ya, seperti yang gue alamin, gue positif COVID, tidur agak susah guys, tidur malam itu susah banget. Nah itu harus dilawan. Nah yang penting pikiran jangan terlalu jauh gitu, memikirkan yang aneh-aneh. Tetap fokus minum obat, dan kalau bisa berjemur pagi hari, berjemur. Nah itu juga membantu untuk menghilangkan rasa sakit yang kita alami.
Nah, kalau buat teman-teman yang saat ini masih sehat, nah ada baiknya tetaplah kalau mau keluar, mau kemana-mana, pakai masker, jaga diri kita. Karena di saat kita jaga diri kita, nah kita juga udah menjaga diri orang lain yang ada di sekitar kita gitu guys. Karena gue udah ngalamin guys, positif terus jauh dari anak, karena anak gue titipkan sama tetangga. Nah, selama 14 hari tidak jumpa dengan anak, sakit banget guys. Nah, makanya penting kita harus punya semangat, sehat, dan jangan mengkambing hitamkan yang lain-lain. Jangan menyalahkan pemerintah lah, menyalahkan ini itu. Nah, penting tetap positif thinking aja guys, tetap positif, berpikirlah positif, karena semua sekarang lagi berjuang, tim kesehatan, nah dari pihak pemerintah, dari manapun tetap lagi berjuang. Jadi ada baiknya kita sama-sama berjuang untuk melawan pandemi ini guys, karena sama-sama kita tahu ya, di Jakarta ini rumah sakit yang khusus melayani penderita atau pasien COVID-19 itu udah pada full gitu, udah full ruangannya, tempatnya gitu. Nah, dan begitu juga seperti tempat pemakaman juga udah pada full gitu. Nah, kita jaga diri kita guys, jaga diri kita agar tetap sehat, karena banyak orang yang mengasihi kita, menunggu kita di rumah dalam keadaan sehat. Jadi intinya buat teman-teman yang saat ini juga lagi melawan atau positif COVID-19, tetap semangat, berpikir positif, minum obat tepat waktu, istirahat yang cukup, nah, berjemur, yang penting tanamkan jiwa semangat di dirinya, yakin dan percaya harus sembuh, berdoa. Oke guys, jadi jangan lupa guys di subscribe, like, comment, dan share video ini guys. Oke, tetap semangat.